pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus melihat ini sebagai sebuah kasus nasional. Jangan lagi melihat ini dengan kacamata kuda. Dan sekarang kondisinya masyarakat Kabupaten Samosir membutuhkan bantuan, ya, bantuan kasih supaya permasalahan mereka ini dapat ditanggapi dan tidak merugikan masyarakat Kabupaten Samosir. Masyarakat Kabupaten Samosir taat pajak, kok ujungnya jadi korban pajak. Di mana letak keadilan itu? Mohon dengarkan hati nurani kami. Belum ada kepastian pemutihan pokok pajak, aktivis dan ormas angkat bicara. Samosir, Hot Jurnal, warga Samosir yang menjadi korban penggelapan uang pajak kendaraan oleh Bribka Arfan Saragih dan rekannya di UPT Samsat Pangururan resah karena harapan warga agar pokok pajak diputihkan tak kunjung direalisasikan pemangku jabatan. Hingga saat ini kepastian terkait lanjutan penggelapan uang pajak kendaraan tak kunjung menemukan titik terang mengakibatkan aktivis dan ormas angkat bicara. Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023, bertempat di Warkop Jurnalis Pangururan Simpang SMP Negeri 1 Pangururan yang berdekatan dengan Mako Polres Samosir, di hadapan para wartawan atau jurnalis Samosir yang sehariannya meliput di Kabupaten Samosir, aktivis, ketua ormas dan masyarakat menyampaikan sikap dan harapannya. Fernando Sitanggang yang merupakan ketua salah satu organisasi media online yang sekaligus pemilik media online di Samosir angkat bicara, didampingi ketua FBI Samosir, Harisma Simbolon dan aktivis Boris Situmorang menyampaikan sikap dan harapannya agar warga yang menjadi korban penggelapan uang pajak kendaraan mendapat perhatian dari pemerintah. Pak Simbolon, ya, pagi. Gimana Bang Abang menanggapi permasalahan sekarang yang dialami oleh masyarakat Samosir, masalah surat-surat kendaraan yang banyak masalahnya, khususnya yang sudah membayarkan pajak tapi mereka merasa ditipu lah karena tidak disetorkan ke provinsi atau ya ke negara lah. Baik, pertama sudah ditanggapi oleh para saya ketua FBI. Saya mau sampaikan seperti ini. Pertama, saya apresiasi yang baik kepada Pak Kapolres Samosir, Bapak AKBP Yogi Arjunan, yang langsung menindaklanjuti kasus ini pasca adanya laporan dari anggotanya, yaitu yang ada di kantor Samsat dan Kasat Lantas sendiri. Nah, ini sebuah upaya bagaimana segera melakukan melakukan solusi untuk mengurangi kerugian kepada masyarakat. Kita ketahui sendiri bahwa ada sekitar 300 orang yang menjadi korban daripada pemalsuan atau penipuan daripada pajak ini. Nah, kita berharap kepada Pak Kapolres seperti janjinya pada konferensi pers terakhir untuk mendorong upaya pengusulan kasus ini menjadi kasus kasus TPPU atau tidak pidana pencucian uang, menerapkan undang-undang TPPU untuk kasus ini, dan juga mengejar atau mencari atau mengungkapkan aliran uang daripada yang terjadi atas kasus ini. Kemana saja dua pelaku ini memberikan uangnya, itu harus diungkapkan oleh kepolisian supaya kasus ini terang benderang. Nah, kepada teman-teman daripada Samsat, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita berharap agar supaya pemerintah Sumatera Utara lebih memakai hati nurani dalam persoalan kasus ini. Kasus ini sudah menjadi kasus nasional. Bahkan tidak pelak, tokoh-tokoh nasional sudah memberikan tanggapan terkait ini. Bahkan media-media nasional juga sudah memberitakan ini. Karenanya kita fokus dulu kepada kerugian daripada 300 orang yang dirugikan atas kasus ini. Kita berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya melakukan pengurangan denda, meringankan denda daripada masyarakat yang notabene adalah telah dirugikan. Harusnya denda itu sudah menjadi 0%. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bang, kita juga kan sudah tahu bahwa akan ada nanti pemotongan denda 50% sampai 85% itu berdasarkan regulasi. Tapi harapan Abang kan akan dilakukan pemutihan.
tapi kan regulasi untuk melakukan pemutihan itu belum ada, Bang. Abang sebagai aktivis atau jurnalis, apa nanti harapan Abang agar ada regulasi dan ada etikat baik dari provinsi untuk melakukan pemutihan ini, Bang? Iya, kalau regulasi sebenarnya itu sudah jelas, sudah hitam di atas putih itu tidak bisa dirubah kecuali ada perubahan kebijakan regulasi atas itu. Tetapi sebenarnya yang kita harapkan adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus melihat ini sebagai sebuah kasus nasional. Jangan lagi melihat ini dengan kacamata kuda. Harusnya ada sebuah upaya yang memakai hati nurani bahwa ada masyarakatnya, ada rakyatnya, 300 orang yang datang ke kantor Samsat dan meminta untuk perpanjangan, ternyata disalahgunakan oleh 2 oknum tersebut. Nah, mereka kan resmi duduk di sana, ditugaskan oleh lembaga masing-masing. Ada SK dari kantor Samsat untuk saudara Acong, ada SK penugasan dari kepolisian di kantor Samsat saudara almarhum AS. Nah, maksud saya seperti ini, harusnya jangan lagi melihat bahwa itu adalah umum, tidak, tetapi adalah merupakan suatu kesatuan lembaga. Makanya yang namanya kantor pemerintah Sumatera Utara melalui kantor Samsat harus memberikan nuraninya. Ya, mungkin secara materi akan ada kerugian pendapatan asli daerah dari pajak atas bila ini diputihkan atau minimal apa. Tapi ada nurani yang harus dilakukan. Ini rakyatnya loh, rakyatnya yang dirugikan. Nah, karenanya kami mohon kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara buatlah kebijakan untuk melakukan pemotongan pemutihan pajak. Kalau tidak bisa pemutihan pajak, minimal pemotongan pajaknya. Mungkin 50%, 75%. Itu sangat berarti bagi rakyat saat ini. Apalagi saat ini kata Pak Presiden Jokowi sudah mulai resesi kita 2023 ini. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kalau pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak juga tercentuh hati nuraninya, kami mohon kepada DPRD sebagai wakil rakyat, DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan rapat dengar pendapat lah kepada dinas terkait untuk mendorong pemerintah Sumatera Utara melalui dinas Samsat supaya membuatkan dispensasi atau kebijakan pemotongan pajak atas masyarakat yang jadi korban atas hal tersebut. Terus Pak Simbolon, Ya, sebagai Abang Ketua FB Samosir yang mengetahui banyaknya menjadi perbincangan di warga sekarang masalah penipuan pajak ini, Bang. Ya, terima kasih. Kita dari Ormas Forum Badak Intelektual Kabupaten Samosir menanggapi sangatlah menyayangkan, ya, sangat merugikan masyarakat Kabupaten Samosir. Ya, terkhusus kepada korban-korban atas kejadian tersebut. Ya, mari kita dengan sabar dulu, mari kita tanggapi dengan hati yang dingin. Dan kami juga memohon kepada pihak penegak hukum dan juga kepada pemerintah Kabupaten Samosir dan juga kepada Bapak Bupati Kabupaten Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat. Dan sekarang kondisinya masyarakat Kabupaten Samosir membutuhkan bantuan, ya, bantuan kasih supaya permasalahan mereka ini dapat ditanggapi dan tidak merugikan masyarakat Kabupaten Samosir. Saya berharap Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah duduk di kantor DPRD Kabupaten Samosir menanggapi ini, yang juga saya dengar informasi bahwasannya akan menyurati, ya, Samsat Kabupaten Samosir dengan RDP supaya ini duduk bersama bagaimana solusinya. Itu yang sudah kita dengar. Tapi gini Ketua, ini kan masalah pajak ini kan ranahnya Dinas Pendapatan Provinsi, Bang. Ya, terima kasih. Memang betul provinsi. Tapi kan masyarakat Kabupaten Samosir ini kan masyarakatnya DPRD juga. Oke, Bang, terima kasih. kepada anggota Dewan Kabupaten Samosir, perlu digarisbawahi, bantu kami masyarakat Kabupaten Samosir ini, terutama korban-korban yang wajib pajak. Tahu Bapak, tahu Ibu, masyarakat Kabupaten Samosir taat pajak, ke ujungnya jadi korban pajak. Di mana letak keadilan itu? Mohon dengarkan hati nurani kami, bantu kami. Kalau boleh sampai ke Bapenda Provinsi, kirim kami, bantu kami.
Sekian dari saya, Boris Tumorang. Horas.